Disebutkan di sini orang yang bodoh itu perlu dirinci. Jadi artinya orang yang bodoh di sini orang yang tidak memiliki ilmu tentang syariat. Orang yang jahil. Jadi orang yang jahil terhadap ilmu syariat itu perlu dirinci jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak bisa seluruhnya dikatakan dia diberi uzur ketika terjatuh ke dalam pelanggaran karena dia tidak tahu. Atas ketidaktahuannya dia diberi uzur, dimaafkan kesalahannya, ya. Tidak mendapatkan hukuman atau konsekuensi apapun dalam syariat. Ya, maka ini perlu dirinci keadaannya. Nah, disebutkan di sini maksud dari kaidah ini adalah orang yang bodoh, ya orang yang jahil itu tidak kita berikan satu hukum yang sama seluruhnya. Jadi tidak dipukul rata seluruhnya, melainkan hukumnya sesuai dengan keadaannya. Jadi sesuai dengan keadaan orang tersebut. Jika dia orang yang tidak peduli di dalam mencari kebenaran, padahal dia berada di tempat yang banyak tersebar ilmu, maka di sini kita tidak beri uzur kepadanya. Dia tinggal di wilayah yang di situ dia mudah untuk belajar ilmu agama. Banyak majelis-majelis ilmu yang bisa dia hadiri. Informasi tentang ilmu agama itu sangat mudah dia akses, baik online maupun offline. Baik dia hadir langsung di majelis ilmu ataupun dia menyimaknya dari internet, lewat internet, atau dia bertanya kepada orang-orang yang paham tentang ilmu agama. Maka kalau demikian keadaannya kemudian dia tidak peduli dengan ilmu agama, dia berpaling dari ilmu agama, apalagi kemudian dia termakan oleh syubhat, ya, pemikiran yang itu banyak diyakini atau banyak dipegang oleh manusia, yaitu mereka mengatakan la tas'alu an asya idza in tubdalakum tasukkum. Janganlah kalian tidak perlu bertanya tentang perkara-perkara agama. Nanti kalau kalian tahu justru kalian merasa berat. Oh ini haram, oh ini haram, oh ternyata ini dilarang, oh ternyata ini tidak diperbolehkan dalam syariat, oh ternyata ini wajib, oh ternyata ini diperintahkan. Nanti kalau kalian semakin tahu, kalian semakin berat untuk beramal. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, dikit-dikit wajib, dikit-dikit wajib. Jadi kalian nanti akan terkekang dengan semua itu. Nah, ini banyak apa atau terjangkit dengan pemikiran-pemikiran seperti ini, ya. Akhirnya dia pun berkesimpulan lebih baik saya tidak tahu sekalian daripada saya tahu nanti saya tidak bisa mengamalkan, daripada saya tahu nanti justru saya langgar, akhirnya saya pun berdosa. Lah yang seperti ini keadaannya jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari awal dia sudah keliru, ya. Dari pemikiran awalnya itu dia sudah keliru. Ketika dia tadi termakan oleh ucapan jangan kalian banyak bertanya tentang agama, karena nanti kalau kalian tahu ilmunya justru itu akan berat bagi kalian. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ilmu syariat, ilmu agama itu ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah dalam pelajari. Jadi dalam mempelajarinya itu ada yang hukumnya fardu ain, wajib atas setiap individu muslim maupun muslimah. Jadi secara asal memang Allah wajibkan kita semua untuk mempelajarinya.
Apa saja itu? Yang pertama, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu tentang Allah. Tidak hanya sekedar kita tahu Allah merupakan nama bagi Tuhan kita, Rabb kita yang kita sembah. Tidak hanya sekedar kita tahu Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang memberi rizki kepada kita, Allah yang memberikan kehidupan dan kematian. Tidak hanya sekedar itu, tapi kita harus lebih mengenal Allah semakin dalam, semakin jauh kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempelajari tauhid, pelajari tentang syirikan, lawan dari tauhid, mempelajari tentang asmaul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang al-husna, yang maha indah, yang maha baik, yang maha sempurna. Maka itu semua para ulama mengatakan ini merupakan ilmu yang fardu ain, wajib untuk kita pelajari. Karena ini ilmu tentang Rabb kita, tentang sesembahan kita. Kita saja mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita bisa beriman kepada Allah? Bagaimana kita bisa cinta kepada Allah? Bagaimana kita bisa benar-benar menghambakan diri kepada Allah kalau kita saja kurang mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua, mengenal tentang dinul Islam, agama Islam. Terkait dengan rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, itu wajib kita pelajari. Rukun-rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu semua wajib kita pelajari, jemaah. Karena itu merupakan ibadah-ibadah pokok, ibadah-ibadah induk yang wajib kita laksanakan. Dan itu merupakan tiang-tiang agama kita, rukun-rukun Islam, artinya tiang-tiang agama. Itu pondasi-pondasi agama yang wajib kita laksanakan, dan tentunya wajib kita mengetahui ilmu. Karena ilmu itu harus didahului sebelum beramal. Tidak akan mungkin bisa kita beramal dengan benar kalau kita tidak tahu ilmunya. Maka syahadat kita pelajari, ya, apa kandungan syahadat, apa konsekuensinya. Kemudian yang berikutnya sholat, ya, bagaimana tata cara sholat yang benar, apa saja syarat-syarat sahnya, apa saja rukun-rukunnya, apa saja wajib-wajibnya, apa saja sunnah-sunnahnya. Kemudian zakat juga kita pelajari, apa saja harta-harta yang itu wajib dizakati, berapa kadarnya, berapa nisabnya, itu perlu kita pelajari. Walaupun mungkin saat ini kita belum termasuk orang yang wajib zakat. Mungkin harta kita belum mencapai nisab sehingga kita belum wajib zakat. Tapi tentunya kita harus membekali diri kita dengan ilmu tersebut. Itu wajib hukumnya. Paling tidak ya zakat fitri yang tiap tahun kita keluarkan. Kemudian puasa Ramadan, wajib kita tahu ilmu. Mana insya Allah sebentar lagi kita akan kembali berjumpa dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Amin. Kita harus tahu ilmunya. Kemudian haji, kita juga harus tahu ilmunya. Walaupun mungkin kita saat ini belum mampu melaksanakan, tapi hendaknya kita pelajari dulu ilmu. Kita tahu bagaimana syarat-syarat sahnya, bagaimana rukun-rukunnya, bagaimana kewajiban-kewajiban. Ini diantara ilmu yang wajib untuk kita pelajari, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian rukun-rukun iman, ini juga wajib kita pelajari. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Itu semua banyak sekali rinciannya dan perlu kita pelajari. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mengenal beliau lebih jauh, bagaimana kita bisa mencintai beliau?
Bagaimana kita bisa benar-benar menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, panutan kita. Kalau kita saja tidak tahu bagaimana keseharian beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana muamalah beliau, bagaimana ibadah beliau, bagaimana penampilan beliau, bagaimana perjuangan beliau mendakwahkan Islam sehingga saat ini bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Maka ini semua harus kita pelajari, paling tidak tiga ilmu ini yang wajib untuk kita semua mempelajari: mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama Islam. Dan mengenal agama Islam ini tadi khususnya terkait dengan rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Itulah yang hukumnya fardu ain. Adapun selain itu, dari ilmu-ilmu syariat yang lainnya itu hukumnya fardu kifayah. Mempelajarinya itu hanya wajib bagi sebagian orang. Artinya ketika sudah ada sebagian yang mempelajarinya dan itu sudah cukup untuk mengajarkan ilmu tersebut, untuk menyebarkan ilmu tersebut, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Jadi jangan dikira yang wajib mempelajari ilmu agama cuman ustadz saja, cuman dai saja, cuman mubalik saja, cuman guru-guru agama saja yang wajib mempelajari ilmu agama. Kalau kita tinggal ya mendengarkan ceramah, tinggal tanya kalau tidak tahu, ya, tanpa berusaha untuk mempelajari lebih dalam. Setiap dari kita tadi wajib untuk mempelajari ilmu agama yang itu hukumnya fardu ain atas kita. Jadi kalau dia berpaling dari ilmu ini, dia tidak mau mempelajarinya, sedangkan dirinya mampu untuk mengupayakan untuk bisa memahami ilmu tersebut dan juga lingkungannya itu mendukung, artinya dia bisa untuk mendapatkan penjelasan atau mendapatkan ilmu tentang apa yang wajib dia ketahui tadi dari apa yang ada di sekitarnya. Maka ketika dia meninggalkan semua itu, dia tidak peduli dengan semua itu, kemudian dia terjatuh ke dalam larangan, tidak ada uzur bagi. Tidak ada uzur bagi orang yang seperti ini keadaan. Jadi dia tidak bisa beralasan, saya tidak tahu kalau ini wajib. Loh, kenapa engkau tidak belajar? Saya tidak tahu kalau ini dilarang. Lah, kenapa kamu tidak belajar? Loh, saya tidak tahu kalau zakat itu wajib. Loh, kalau saya tidak tahu ternyata harta saya ini wajib dizakati. Lah, kenapa kamu tidak belajar? Apalagi di zaman sekarang, dia wajib zakat, tentunya hartanya banyak. Mungkin HP saja nggak cuma satu, lebih dari satu. Tiap hari dia bisa browsing internet, dia bisa searching di internet, dia bisa cari tahu tentang zakat, atau dia tanya kepada ustadz, orang yang berilmu. Kalau dia kemudian tidak peduli dengan semua itu dan dia terjatuh ke dalam pelanggaran, maka yang seperti ini tidak diberi uzur. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita hendaknya berusaha untuk menghilangkan kejahilan dalam diri kita. Kejahilan di sini artinya ketidaktahuan kita tentang ilmu agama dalam diri kita. Jadi ada kewajiban dalam diri kita untuk menghilangkan semua itu. Ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu agama itu wajib atas setiap muslim dan muslimah. Dan yang wajib atas setiap muslim dan muslimah ini tadi adalah ilmu yang kita sebutkan di depan. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang agama Islam, dan ilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang harus kita sadari dan itu yang harus kita upayakan untuk menyadarkan orang-orang di sekitar kita yang mereka mengaku sebagai seorang muslim. Maka dia harus sadar bahwa dirinya wajib untuk mempelajari ilmu agama. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Kita masuk kepada kaidah yang ke-9. Jadi kaidah yang ke-8 ini hanya sekedar menyempurnakan ya kaidah yang sebelumnya. Kemudian kita masuk kepada kaidah yang ke-9. Disebutkan di sini sesuatu yang haram itu diperbolehkan ketika keadaan darurat. Sesuatu yang haram itu diperbolehkan ketika keadaan darurat, terdesak. Ya, keadaan yang apa? Keadaan yang dia mengharuskan dirinya untuk menerjang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat dalilnya di sini. Ya, kita lihat dalilnya dulu. Dalilnya diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanitturra fi makhmasatin ghaira mutadfil li itsmin fa innallaha ghafurur rahim." Maka siapapun yang terpaksa, yang dalam keadaan darurat, fi makhmasatin, makhmasat itu maja'ah, karena kelaparan, karena kondisi yang lapar, yang itu sudah apa? Sudah sangat-sangat kritis keadaan. Kalau tidak segera dihilangkan kelaparan tersebut, maka dia akan binasa, akan mengancam jiwanya. Ghair mutajanifil its, bukan karena sengaja berbuat dosa, bukan karena memang dia sengaja dan condong untuk melakukannya, tapi karena keadaan darurat. Maka fa innallaha ghafurur rahim, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya dia tidak berdosa ketika melakukan, ketika dia menerjang sesuatu yang haram karena keadaan darurat. Maka para ulama mengatakan terkait dengan kaidah ini, ad-darurat tubihul mahdzurat. Keadaan-keadaan yang darurat itu menjadikan perkara yang dilarang haram menjadi mubah, untuk dilakukan. Tapi nanti ada syaratnya di sini. Kemudian kita lihat dalil yang lainnya dalam surat Al-An'am ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaih." Sungguh Allah telah menjelaskan kepada kalian rincian apa saja yang haram bagi kalian, kecuali jika kalian terpaksa, kecuali kalian dalam keadaan darurat. Maka dua ayat ini diantara dalil terkait dengan kaidah ini. Keadaan darurat itu menyebabkan sesuatu yang haram diperbolehkan saat itu. Diperbolehkan saat itu. Jadi sebenarnya bukan berarti perkara yang haram tadi berubah hukumnya dari haram menjadi halal, tidak sebenarnya. Tapi ketika itu diangkat dosa atas hamba tersebut, dia tidak berdosa, dia tidak mendapatkan hukuman apapun karena kondisi yang dia alami ketika itu sedang kondisi darurat. Tapi bukan berarti kemudian dikatakan perkara yang haram tersebut hukumnya berubah menjadi halal. Tidak, hukum asalnya tetap haram, tapi hanya saja diangkat dosa atas hamba tersebut karena keadaan darurat. Nah, kemudian di sini disebutkan syaratnya, rahimakumullah. Nanti insya Allah juga akan saya berikan contohnya. Di sini disebutkan sesuatu yang haram diperbolehkan ketika dengan dua syarat. Jadi ada dua syarat yang harus terpenuhi. Dan juga sebelum syarat ini kita sebutkan, dia juga harus memastikan keadaannya atau kondisinya itu memang benar-benar kondisi darurat, ya. Bukan hanya sekedar kalau misalnya lapar, ya tidak hanya sekedar lapar biasa. Karena kalau lapar biasa misalnya
Ya seperti lapar ketika kita berpuasa seperti itu belum keadaan darurat tentunya. Atau misalnya kita telat makan, ya, misalnya jam 12 siang kita belum sarapan, lapar, ya itu belum sampai darurat. Darurat di sini misalnya dia sudah berhari-hari tidak makan, mungkin sudah lebih dari 3 hari dia tidak makan, sehingga mengancam keselamatan jiwanya kalau dia terus tidak mendapatkan asupan makanan. Maka ini baru darurat, ya. Jadi harus benar-benar dipastikan keadaannya itu darurat ataukah hanya sekedar hajat. Hajat itu butuh, ya, nanti akan kita jelaskan juga insya Allah. Jadi perlu dibedakan antara keadaan darurat dengan keadaan hajat, ya. Jadi hajat itu seorang butuh kepada sesuatu, tapi ketika dia tidak mendapatkannya itu tidak sampai membahayakan keselamatan jiwanya. Maka di sini 2 syaratnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Syarat yang pertama, tidak ada sesuatu yang dapat menghilangkan keterpaksaan ini, artinya tidak ada sesuatu yang bisa menghilangkan keadaan darurat tersebut kecuali dengan melanggar larangan ini, kecuali dengan menerjang perkara yang haram. Jadi tidak ada pilihan lain baginya kecuali ya hanya perkara yang haram. Ini syarat yang pertama. Jadi ketika keadaan darurat di hadapannya tidak ada pilihan lain kecuali menerjang perkara yang haram. Contohnya misalnya seseorang tersedak, persok ya Pak, tersedak. Bahasa Jawa ini apa Pak? Tersedak, leleken. Jadi buatan namung seret, buatan namung seret, tapi apa? Leleken, ya. Jadi tersedak, tercekik. Makanan nyangkut di lehernya dan itu menutupi jalur nafas, jalur udara, sehingga dia tidak bisa bernafas ketika itu. Ini bahaya, keadaan darurat ini. Ini keadaan darurat, kalau tidak segera hilang, maka dia bisa innalillahi, ya, bisa wafat. Maka keadaan seperti ini di hadapannya ada. Jadi ketika itu dia harus minum tentunya. Karena tidak ada orang yang bisa membantu dia untuk mengeluarkan makanan yang menyebabkan dia tersedak. Kalau misalnya ada orang lain dia bisa minta bantuan. Ya ada penanganan yang khusus. Jadi dalam keadaan dia sendirian sedangkan dia harus minum ketika itu. Nah, kemudian di hadapannya itu ada air putih, ya, sama khamr. Ini contoh saja ya Pak. Tidak usah, jangan diprotes Pak. Namanya contoh itu tidak boleh diprotes. Yang penting jenengan paham. Ada air putih, ada khamr. Kalau bisa ada khamr di depannya, kok bisa ada minuman keras di depannya? Yaitu anggaplah seperti itu keadaannya. Jadi di situ ada air putih, kemudian ada minuman keras di depannya. Maka dalam keadaan seperti ini dia tidak boleh kemudian lebih memilih minum khamr untuk menghilangkan tersedaknya tadi. Karena masih ada pilihan lain yaitu air putih. Maka dia harus pilih air putih untuk dia minum supaya dia tidak lagi tersedak, sehingga hilang keadaan darurat. Maka tidak boleh kemudian dia lebih memilih minum khamr dengan alasan keadaan darurat. Kalau dia tetap milih khamr, ya berarti memang dia ada kecondongan untuk melakukan perbuatan dosa walaupun tidak dalam keadaan darurat sekalipun. Baik. Jadi ini perlu kita perhatikan ya. Jadi memang ketika tidak ada pilihan kecuali itu baru boleh kita terjang. Tapi kalau misalnya ada pilihan lain ya, ada solusi lainnya yang itu tidak melanggar larangan Allah, ya itu yang harus kita lakukan. Ini perlu kita perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini perlu kita benar-benar mempertimbangkan keadaan kita. Yang pertama tadi kita harus pastikan keadaan kita darurat. Jangan sedikit-sedikit darurat-darurat. Ya, kita lihat dulu benar-benar darurat atau tidak. Ya.
lihat dulu benar-benar darurat atau tidak. Misalnya seorang wanita, dia mengatakan, Ustaz, keadaan saya darurat, saya harus pergi reuni ke Jakarta, sedangkan tidak ada mahram yang bisa menemani saya. Ini saya keadaan darurat, ini benar-benar terdesak, saya nggak ada mahram, ini bolehkah saya safar sendirian? Ini bukan keadaan darurat seperti itu. Hatta ketika dia hendak menunaikan umroh atau haji sekalipun, sedangkan dia tidak ada mahram, itu belum dalam keadaan darurat. Ya, itu belum termasuk keadaan darurat. Kemudian dia boleh pergi tanpa mahram. Ini dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Oleh karena itu, bagi wanita ketika dia hendak melaksanakan haji maupun umrah, itu ada syarat tambahan, harus ada mahram yang menemani untuk dia safar ke tanah suci. Ya. Kalau tidak ada mahram, ya itu belum dikatakan darurat. Itu belum dikatakan keadaan darurat. Jadi ya sudah, dia tunda dulu sampai ada mahram yang bisa menemani. Ini perlu kita perhatikan. Ini untuk melaksanakan umrah atau haji saja itu belum dikatakan keadaan darurat, apalagi hanya sekedar reuni, hanya sekedar piknik atau berkunjung ke tempat saudara. Ini salah satu contoh. Kemudian syarat yang kedua, keterpaksaan ini atau keadaan darurat ini dapat hilang dengan melanggar larangan ini. Jadi dia harus pastikan kalau dia melanggar larangan ini benar-benar hilang keadaan darurat tersebut. Jangan hanya sekedar asumsi atau perkiraan, yang itu masih ada keraguan-raguan, iya atau tidak. Maka kalau tidak, tetap haram hukumnya. Jadi artinya syarat yang kedua ini, ketika dia hendak menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan darurat, dia harus pastikan keadaan daruratnya tersebut bisa hilang ketika dia menerjang larangan ini. Jangan sampai dia sudah terlanjur menerjang larangan tersebut, ternyata keadaan daruratnya masih ada, belum hilang. Lah ini akhirnya kan tidak tercapai apa yang diinginkan. Dia sudah terlanjur melakukan perkara yang haram, sedangkan keadaan daruratnya belum hilang. Contohnya di sini, seseorang itu sakit, dia sakit parah, kemudian ada dokter ya, atau orang yang paham tentang penyakit tersebut menganjurkan dia untuk meminum atau mengkonsumsi obat yang haram hukumnya. Contohnya, dia dianjurkan untuk mengkonsumsi daging ular. Contohnya, daging ular itu haram atau halal? Haram atau halal? Haram. Das. Ya. Nah, ular itu binatang yang justru kita diperintahkan untuk membunuhnya. Dan kaidahnya setiap hewan yang kita perintahkan untuk kita bunuh tidak boleh kita makan. Haram untuk kita makan. Karena di situ hewan tersebut memang berbahaya, bermadharat, sehingga disyariatkan untuk kita bunuh. Jadi intinya ular ini haram. Ya, dagingnya haram. Ini dia dianjurkan untuk mengkonsumsi daging ular supaya dia sembuh dari penyakitnya. Ini keadaan darurat. Maka bolehkah kemudian dia mengkonsumsi daging ular? Maka jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh.
Kenapa? Karena syarat yang kedua ini tidak terpenuhi. Karena ketika dia mengkonsumsi daging ular, itu tentu dia sembuh. Belum bisa dipastikan dia pasti akan sembuh ketika mengkonsumsi daging ular. Ya sama halnya ketika kita mengkonsumsi obat ketika sakit, kan belum tentu setelah kita minum obat kita langsung sembuh. Jelas ini maksudnya? Belum tentu penyakitnya hilang ketika dia mengkonsumsi daging ular tadi. Sehingga ini tidak bisa diberlakukan kaidah ini. Tidak bisa diberlakukan kaidah ini terkait dengan menyembuhkan penyakit dengan sesuatu yang haram. Walaupun itu sudah sampai tingkatan darurat, maka dia ketika itu tidak boleh menerjang atau memakan atau mengonsumsi sesuatu yang haram untuk menghilangkan penyakitnya, karena itu belum bisa dipastikan. Kita saja yang sakit kemudian kita minum obat yang jelas-jelas obat itu pada asalnya mujarab bisa menyembuhkan penyakit yang kita derita, itu belum tentu kita sembuh. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis terkait dengan ini, ya, terkait dengan keadaan ini, menyembuhkan penyakit dengan sesuatu yang haram, walaupun itu mencapai tingkatan darurat. Rasulullah mengatakan, innallaha la yaj'al shifa'akum fi haram. Allah tidak akan menjadikan obat bagi penyakit kalian dalam perkara yang haram. Jadi jangan dengan alasan untuk menyembuhkan penyakit, dia akhirnya menerjang perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak contohnya, artinya terkadang terjadi kasus di mana seseorang dia karena ingin sembuh akhirnya dia mengonsumsi obat-obat yang itu pada asalnya kalau ditinjau dalam syariat itu haram karena mengandung kandungan-kandungan yang itu diharamkan dalam syariat. Maka hendaknya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang dia memang benar-benar dalam kondisi sakit parah, dia tetap harus berikhtiar mencari kan perkara-perkara yang itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesembuhan dari Allah. Kesembuhan dari Allah dia perbanyak, dia tingkatkan tawakalnya, dia tingkatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala sambil terus dia berupaya. Kalau kemudian dia sudah berupaya, Allah takdirkan penyakitnya tidak sembuh hingga berujung kepada kematiannya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang bersabar dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita kemudian menerjang larangan Allah karena ingin menyembuhkan penyakit yang kita derita. Jadi kaidah ini tidak bisa dipakai terkait dengan menyembuhkan penyakit, karena belum tentu penyakit itu akan sembuh ketika kita mengkonsumsi obat tersebut. Berbeda dengan orang yang tersedak tadi. Kalau orang yang tersedak dia minum khamr itu benar-benar akan hilang, ya karena ya secara zahirnya seperti itu. Ya. Bisa dikatakan 99% ketika dia minum khamr tadi tersedak yang sesuatu yang menyangkut di tenggorokannya tadi bisa hilang sehingga dia bisa keluar dari keadaan darurat. Berbeda dengan mengonsumsi obat, apalagi itu masih asumsi, ya, masih berupa opini, pendapat ini bisa menyembuhkan penyakit ini, sedangkan itu belum terbukti secara ilmiah. Contoh lainnya seperti menghilangkan sihir dengan sihir, atau dalam istilah syariah dinamakan nusrah. Jadi seorang terkena sihir, kemudian keadaan memang darurat, memang sudah semakin parah dan itu bisa mengancam jiwanya karena sihirnya bertingkat-tingkat, bisa sampai keadaan yang sangat parah dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian boleh ketika itu dihilangkan sihir darinya dengan bantuan sihir juga? Ya. Jadi minta tolong ke dukun yang bisa sihir untuk menghilangkan sihir yang ada pada diri. Apakah yang seperti itu diperbolehkan? Maka yang benar ini tidak diperbolehkan. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan ini diperbolehkan, ya.
Ketika memang dalam keadaan darurat, tidak ada solusi lain, ya, dia sudah berusaha meruqyah dirinya, kemudian dia berusaha melakukan upaya-upaya yang diperbolehkan dalam syariat, tapi tidak kunjung sembuh dari sihirnya. Apakah kemudian dia boleh menghilangkan sihir tersebut juga dengan bantuan sihir? Sebagian ulama membolehkan, tapi yang benar ini tetap tidak diperbolehkan. Karena kembali kepada seperti kondisi minum obat tadi, belum tentu kemudian ketika diupayakan dengan sihir, sihirnya tadi bisa hilang. Sedangkan dia sudah menerjang larangan yang berat, yaitu sihir, yang ini termasuk kekufuran, bahkan termasuk syirik besar. Maka para ulama menjelaskan tidak boleh seperti ini dilakukan. Tetap dia harus tawakal, dia harus menempuh cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian dia menempuh jalan sihir untuk menghilangkan sihir yang ada pada diri. Karena kalau seperti ini diperbolehkan, nanti akan semakin banyak orang yang mempelajari sihir. Nah, terus kalau sihir nggak dipelajari, gimana kemudian bisa dipraktekkan, kan begitu? Berarti nanti orang-orang yang bisa sihir, dukun-dukun yang bisa sihir, akhirnya mereka semakin banyak, dan akhirnya mereka semakin merasa memiliki peran di tengah-tengah umat ketika keadaan darurat, walaupun dalam keadaan darurat tadi. Tapi paling tidak mereka bisa mendapatkan peranan di situ. Ya, akhirnya sihir justru tidak bisa diberantas, justru makin banyak terjadi. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Apalagi tentunya kalau melihat syarat yang pertama tadi, kondisi seorang yang sakit parah atau terkena sihir yang parah tadi, masih ada solusi-solusi yang lainnya. Masih ada solusi-solusi yang lainnya yang bisa dia upayakan. Ya kalau memang belum Allah takdirkan sembuh, ya itulah yang Allah takdirkan atas dirinya. Bisa dipahami? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jelas ya? Itu dua syaratnya yang harus terpenuhi ketika kita menerjang sesuatu yang haram dalam keadaan darurat. Ada keterangan tambahan, ketahuilah haram itu ada dua. Yang ini kaidah ini, itu kaidah ini terkait dengan perkara-perkara yang hak pada asalnya. Jadi secara asal syariat, ya hukum asalnya dalam syariat itu diharamkan. Contohnya ya khamr, ya minuman keras, itu secara asal itu haram dalam syariat. Atau sihir itu juga secara asal haram dalam syariat. Atau tadi daging ular, ya itu memang syarat zatnya itu haram. Maka ini kita bahas dalam kaidah ini. Jadi menerjang perkara-perkara yang itu diharamkan secara asal dalam syariat. Kemudian jenis keharaman yang kedua, haram karena menjadi perantara kepada perkara haram yang lainnya. Jadi para ulama mengatakan kalau jenis yang pertama itu haram li dzatihi, haram secara zatnya itu haram secara asalnya. Kalau yang kedua ini lil wasilah, dia dihukumi haram karena menjadi wasilah, menjadi perantara kepada perkara yang haram lainnya. Nanti di sini akan saya berikan contoh. Di sini disebutkan contohnya. Maka jenis haram yang itu menjadi perantara kepada perkara yang haram lainnya, ini diperbolehkan walaupun hanya dalam kondisi hajat atau dibutuhkan. Ya. Jadi kalau perkara tersebut haram karena sebagai wasilah kepada perkara yang haram lainnya, itu boleh kita langgar, tidak harus mencapai tingkatan darurat, tidak harus kondisinya itu menunggu sampai keadaan darurat. Karena ketika dalam kondisi hajat saja itu sudah boleh kita lakukan. Contohnya di sini, atau di sini sebutkan dalilnya dulu. Kita selesaikan sedikit ya. Dalilnya adalah diperbolehkan bagi laki-laki yang ingin meminang seorang wanita untuk melihatnya. Hukum asalnya laki-laki tidak boleh melihat wajah wanita yang bukan mahramnya ataupun bagian aurat lainnya
dari wanita yang bukan mahramnya. Tapi ketika dia hendak meminang, mengkhitbah seorang wanita yang hendak dia nikahi, dia boleh untuk nazar, istilahnya dalam istilah syariat, melihat bagian tubuh wanita tersebut yang sebenarnya tidak boleh dia lihat, wajahnya, tangannya, kakinya, rambutnya, boleh dia lihat ketika itu, karena dia butuh untuk melihat kondisi wanita tersebut. Dan ini merupakan syariat Islam. Rasulullah yang menganjurkan kita melakukannya. Siapapun yang hendak menikahi seorang wanita, hendaknya dia melihat kepada wanita tersebut sehingga dia bisa mendapati sesuatu yang mendorong dirinya untuk menikahi wanita tersebut. Jadi supaya tidak seperti beli kucing dalam karung, istilahnya begitu, nggih. Walaupun sebenarnya jual beli kucing ini sendiri diperselisihkan oleh para ulama, boleh atau tidaknya. Tapi istilahnya seperti itu. Jadi membeli sesuatu dalam karung, kita nggak tahu keadaannya, kita langsung beli saja. Oh, ternyata dibuka bosok kabeh, ya, busuk semua ternyata. Misalnya, kalau itu buah, Anda boleh seperti itu dalam syariat. Maka ketika hendak menikahi seorang wanita, dia pastikan dulu dia cocok atau tidak dengan wanita tersebut. Maka dia boleh memandanginya. Tapi tentunya dengan batasan-batasan syariat juga. Jadi ditemani mahramnya, bukan berduaan, bukan berarti boleh kita. Ustaz, saya mau nazar, Ustaz, tapi saya ajak akhwatnya ke ke mall misalnya, nanti saya mau lihat langsung dia sambil kita ngobrol-ngobrol, makan-makannya, itu bukan sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat tentunya, ya. Jadi nazar di sini di hadapan keluarga sang wanita, ditemani mahramnya sang wanita, dan itu pun sebatas yang dia butuhkan. Ini dalilnya atas kaidah atas perkara tadi, ya. Kemudian dalil yang kedua adalah dibolehkannya ariyah membeli kurma basah dengan kurma kering, karena orang butuh kepada rutop atau kurma basah. Ini kaitannya dengan jual beli ribawi, ya, barang-barang ribawi. Jadi hukum asalnya jual beli atau tukar menukar barang-barang ribawi itu kalau satu jenis, ya, satu jenis, satu ilah, itu ketika dipertukarkan itu harus yadan biadin dan mislan bimislin, harus kontan, tunai, dan harus sama takaran atau timbangannya. Sekarang kurma ini saya mudahkan saja, karena kalau pembahasan tentang transaksi ribawi ini butuh pembahasan panjang, cuma di sini saya ringkas. Contohnya barang ribawi itu adalah kurma. Rasulullah menetapkan di antara barang ribawi itu adalah kurma. Maksudnya barang ribawi itu ketika dipertukarkan itu ada syarat-syarat khusus supaya tidak masuk ke dalam ranah riba. Jadi kalau kita mau menukar kurma dengan kurma, itu sama jenisnya, artinya sama-sama kurma, bukan harus sama variannya, tidak. Pokoknya sama-sama kurma. Kita tukar kurma dengan kurma, itu harus kontan, tunai, tidak boleh ditunda penyerahannya. Si A menyerahkan kurmanya, si B juga langsung menyerahkan kurmanya. Kemudian syarat yang kedua harus dan timbangannya. Si A menyerahkan kurma sebanyak 1 kg, si B juga menyerahkan kurmanya sebanyak 1 kg. Itu syaratnya. Kalau tidak terpenuhi syarat yang pertama, kalau ditunda penyerahannya, itu nanti masuk ke riba nasiah namanya. Kalau kemudian syarat yang kedua, yaitu ada perbedaan timbangan dan takaran, itu nanti masuk ke dalam riba fadl. Apa toh Ustaz niku? Ya nanti insya Allah bisa ditanyakan ketika pembahasan tentang fikih muamalah jamaah. Makanya dari sini kita sadar masih banyak, ya, perkara agama yang perlu kita pelajari. Makanya ini mungkin pernah terjadi. Kita punya kurma di sini kaitannya dengan kurma kering. Jadi seseorang, dia orang yang nggak punya uang. Ini orang Arab tentunya, ya, orang-orang yang mereka biasa mengonsumsi kurma sebagai makanan pokok. Dia punyanya kurma kering. Sedangkan dia butuh kepada kurma basah untuk dia konsumsi, dia makan. Ini hanya hajat, nggak sampai darurat tentunya. Karena tentunya dia makan kurma kering pun masih bisa hidup. Tapi dia butuh makan kurma basah.
Maka ketika itu dalam syariat ini dikecualikan, boleh dia tukar kurma keringnya tadi dengan kurma basah, kurma rutop yang masih di tangkainya, belum dipetik. Ini diperbolehkan. Padahal kemungkinan besar ketika dia menyerahkan kurma keringnya tadi, misalnya kurma keringnya itu 5 kg, rutop yang ada di tangkai atau yang masih ada di pohon itu kemungkinan takaran atau timbangannya itu bisa jadi lebih sedikit atau lebih banyak. Bisa dipahami maksudnya? Jadi kan belum bisa dipastikan karena belum ditimbang rutopnya tadi. Apalagi rutop itu masih basah. Nanti kalau mengering itu menyusut timbangannya, beratnya. Tapi ini diperbolehkan dalam syariat, ini dikecualikan dari transaksi ribawi tadi. Kenapa? Karena orang-orang miskin itu terkadang butuh untuk melakukan transaksi seperti ini. Maka ini yang disebut dengan bai' aroya atau ariyah dalam pembahasan fikih. Jadi ketika itu boleh dia menukar kurma keringnya dengan kurma basah yang masih di pohon, asalkan di situ dilakukan takhris. Takhris itu menakar, memperkirakan kira-kira kurma rutop yang ada di pohon itu kalau dipanen itu kira-kira beratnya berapa. Dan itu dibutuhkan orang yang ahli untuk menentukan. Dan itu harus segera dipanen, harus segera diambil kurma tadi, tidak nunggu nanti sebulan lagi saya ambil, tidak boleh. Karena tadi harus yadat biyadin, harus kontan, tunai. Ini contoh yang lainnya. Kemudian yang terakhir di sini dalil yang ketiga sekaligus contoh yang ketiga nih, dibolehkannya sutra bagi laki-laki karena sakit. Sutra itu tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Dan ternyata keharuman sutra itu bukan keharuman secara zatnya. Laki-laki dilarang memakai sutra itu bukan karena zat atau karena apa? Karena sutra itu sendiri yang diharamkan, tidak, tapi karena sutra, kain sutra itu kalau dipakai oleh laki-laki ini bisa mempengaruhi sifat laki-laki tersebut. Karena sutra itu kan halus, itu lebih layaknya wanita yang memakai. Karena nanti kalau laki-laki yang memakai, lama-lama laki-lakinya jadi halus, jadi tulang lunak nanti Pak istilahnya, jadi melambai laki-lakinya. Itu dijelaskan para ulama seperti itu. Karena pakaian itu mempengaruhi sifat seseorang. Nah sekarang sutra yang halus seperti itu, yang lembut halus dipakai oleh laki-laki, ya, akhirnya lama-lama laki-laki, lama-kelamaan sifatnya itu menyerupai wanita, makanya dilarang. Ini menjadi wasilah. Sutra itu diharamkan dipakai oleh laki-laki karena bisa mengantarkan kepada sifat-sifat wanita, ya. Laki-laki tersebut bisa terpengaruh dengan sifat-sifat wanita yang itu tentunya dilarang untuk dimiliki oleh laki-laki. Dalil yang disebutkan di sini sekaligus bisa dijadikan sebagai contoh, bagi perkara ini. Jadi sekali lagi saya tekankan, perkara yang haram karena wasilah, karena menjadi perantara menuju pada perkara yang haram, ini diperbolehkan ketika hajat. Dia memandang wanita yang bukan mahramnya, ini wasilah mengantarkan kepada zina pada asalnya, tapi boleh ketika dia butuh untuk nazar, ketika hendak meminang wanita tersebut, atau dokter ketika hendak memeriksa pasien wanita, boleh dia memandang bagian aurat wanita tersebut yang dibutuhkan untuk dilihat untuk memeriksa pasiennya tadi. Hukum asalnya tidak boleh, ya, bukan hukum asalnya, sebenarnya tidak boleh dia memandang aurat wanita tersebut. Tapi keharuman ini keharuman yang lil wasilah, bukan secara zatnya. Termasuk kita mendengar suara wanita, ya, itu dilarang ketika bisa mengantarkan kepada perbuatan zina. Tapi ketika butuh hajat, kita butuh mendengar suara wanita tersebut, misalnya ketika jual beli, nggak mungkin menengan di pasar bakule nopo kakung terus tingkang tumbas nopo estri terus nengan cuman berserah terima atau tanpa ada pembicaraan, tentunya akan sangat berat. Jadi ketika itu dibutuhkan untuk terjadi komunikasi dan masalah, asalkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan ini juga saya tutup dengan tambahan sedikit bahwa
sesuatu yang haram tadi boleh diterjang sesuai dengan kadar yang dibutuhkan saja. Jadi tidak boleh berlebihan. Kalau misalnya memang dia harus minum khamr supaya menghilangkan tersedaknya tadi, ya sudah, kalau sudah hilang tersedaknya ya jangan terus dilanjutkan minum, sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau dia harus makan bangkai karena kelaparan, sedangkan di hadapannya cuma ada bangkai kambing misalnya, maka dia cukup makan secukupnya yang bisa menghilangkan kelaparan yang ada pada dirinya, tanpa dia boleh untuk memakan yang lebih dari itu. Tidak boleh kemudian dia bungkus, dia bawa pulang nanti buat di rumah lagi. Jadi ini sesuai dengan kadarnya. Termasuk tadi dokter memeriksa pasien wanita, ya cukup bagian mana yang perlu diperiksa itu yang dibuka, jangan yang lainnya dibuka. Jelas ya? Ya, itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oh, ada hadiah. Oh gitu. Afwan Ustadz, ini ada titipan pertanyaan tapi di luar materi. Sekarang ini banyak sekali Habib-habib. Bagaimana kita menjelaskan ke orang terdekat kita bahwa keturunan Rasul secara garis itu sepengetahuan Anda tidak ada. Jazakumullah khairan. Allah. Ini sebenarnya sudah banyak dibahas oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini ya, terkait dengan orang-orang yang paham tentang ilmu nasab dan yang lainnya. Apalagi sekarang juga sudah banyak tersebar berita bahwa sudah dilakukan tes DNA ya terkait dengan Habib-habib tersebut, dan ternyata terbukti hasil tes DNA tadi Habib-habib yang ada di Indonesia itu tidak ada satu yang bersambung nasabnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru bersambungnya kepada, kabarnya ada orang-orang India. Atau juga ada yang menyatakan bahkan justru bersambungnya kepada orang-orang Yahudi ya, keturunan Yahudi. Ini kabarnya seperti itu ya. Jadi memang kalau ditinjau secara ilmiah tidak akan mungkin ada, artinya sangat sulit dibuktikan bahwasannya mereka adalah benar-benar zuriyatun Nabi, ya, keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena memang sudah jauh jaraknya, dan juga secara ilmu nasab itu tidak bisa bersambung. Ya, orang-orang Arab yang ada di Indonesia ini, termasuk juga yang ada di Yaman, ya, yang memang di sana tinggal di sana, itu tidak bisa dipastikan, bahkan banyak juga yang itu ternyata bukan keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah kemudian mereka benar-benar keturunannya Nabi Muhammad, maka tidak ada keistimewaan apapun kecuali mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Ini para ulama menjelaskan seperti itu. Ahlul Bait Rasulullah SAW itu kita muliakan, kita cintai, kita hormati ketika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang penting. Kalau ternyata keadaan mereka menyelisih ajaran Rasulullah, bahkan mengajarkan umat manusia, umat Islam kepada khurafat, bid'ah, syirik, itu tidak perlu kita hormati, tidak perlu kita muliakan, tidak perlu kita cintai, bahkan harus kita jelaskan kesesatannya, penyimpangannya. Dan itu sebagaimana yang banyak terjadi kita ketahui di zaman sekarang ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi mungkin ini butuh pembahasan lebih detail ya, karena memang hal ini butuh disampaikan oleh orang-orang yang berkompeten dalam hal ini. Jadi kalau saya pribadi cukup saya jawab seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Di sini benar, sebentar Pak, di sini ada pertanyaan. Ada orang menuruti hobi misal mancing terus meninggalkan hal yang wajib karena di tengah danau, gimana Ustaz? Nah ini termasuk orang yang seperti ini, termasuk orang yang tidak memahami kaidah ya. Ini terkait dengan mancing itu wajib atau tidak Pak? Mancing itu sekedar menyalurkan hobi, kecuali mancingnya itu memang dia bisa mendapatkan makanan itu dengan mancing ikannya dia makan. Kalau dia nggak mancing, keluarganya nggak makan, berarti itu hukumnya wajib seperti itu. Tapi kan kalau sekarang kebanyakan mancing itu hanya penyaluran hobi, itu sunnah saja tidak.
Minimalnya itu mubah, boleh. Lah sekarang mubah dengan wajib, lo jauh jaraknya. Mubah dengan sunnah saja masih didahulukan, wajib dengan sunnah saja harus didahulukan yang wajib kok. Sekarang wajib dengan mubah, ya tentu dia harus memperhatikan yang wajib. Jangan sampai kemudian dia mancing, apalagi tadi disebutkan sih mancing di tengah danau, akhirnya dia meninggalkan yang wajib, gak bisa sholat wajib, gak bisa sholat 5 waktu tepat waktu, gak bisa sholat berjamaah, gitu. Atau mungkin juga melalaikan hak-hak keluarganya akhirnya, atau kewajiban-kewajiban yang lainnya dia tinggalkan, maka ini haram hukumnya. Ini haram hukumnya. Ya, karena dia meninggalkan sesuatu yang wajib hanya untuk melakukan sesuatu yang mubah. Maka yang mubah ini akhirnya jadi haram. Ya, karena perkara yang mubah, yang halal itu bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh sesuai dengan kondisinya. Kalau perkara yang mubah tadi mengantarkan kepada perkara yang haram, maka hukumnya juga haram. Karena meninggalkan sesuatu yang wajib itu hukumnya haram. Allahu a'lam. Ini mungkin saya berikan kepada yang belum dapat. Mungkin tadi bapaknya yang tanya, monggo. Iya, jadi terkait dengan seseorang yang tinggal di tempat yang di sana tersebar bid'ah, kesyirikan, khurafat, ya, dan bisa dikatakan jarang didapati orang yang menyuarakan kebenaran, dan dia bukan termasuk orang yang tidak peduli dengan agama. Tapi qadarullah kondisi lingkungannya seperti itu, sehingga ketika dia berusaha untuk mempelajari ilmu agama, yang dia dapati yang seperti itu modelnya. Maka para ulama termasuk saya Ibnu Utsaimin ketika dalam syarah ini beliau menjelaskan yang seperti itu diberi uzur. Yang seperti itu diberi uzur karena ketidaktahuannya, karena dia mengira itu adalah kebenaran yang seperti itu. Dan itu masuk syubhat, ya, kerancuan atau kekeliruan dalam memahami ilmu agama karena tersebarnya dai-dai yang mengajak kepada penyimpangan tadi. Tapi karena ketika kemudian dia sudah dapat hidayah, dia mengenal dakwah sunnah, dakwah tauhid, maka dia harus meninggalkan semua itu. Adapun yang sudah berlalu sebelumnya, insya Allah itu semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, asal dia tetap istiqomah di atas sunnah Rasulullah, di atas tuntunan beliau, maka insya Allah dia akan termasuk ke dalam umat Rasulullah yang bisa minum dari telaga al-haud nanti. Wallahu a'lam. Ngoten nggih Pak nggih. Jenengan nanti berhak dapat 1 Pak niki kuponnya. Nggih Pak. Jadi kalau memang ketika dia meninggalkan tugas tersebut akhirnya ada sanksi dari instansi, ya, ada denda yang tentunya memberatkan, atau ada sanksi-sanksi yang lain yang berat, maka bisa dikatakan ketika itu keadaannya memang terdesak untuk pergi ke luar kota, tapi hendaknya sang suami berupaya untuk menemani. Paling tidak dia ikut mengantar ke sana ketika safar di jalan, dia mengantar ke tempat kerjanya, kemudian kalau misalnya dia tidak bisa menunggui sampai selesai, dia pulang dulu, nanti ketika pulang dijemput lagi. Itu supaya meminimalisir madharat yang terjadi. Tapi sebenarnya memang secara awal, ya, mungkin saya nasihatkan hendaknya mungkin bagi para wanita, para muslimah, itu hendaknya dia mencari pekerjaan yang itu sekiranya tidak sampai banyak melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, khususnya terkait dengan safar ini. Jadi hendaknya mencari pekerjaan yang itu aman bagi dirinya, karena seorang muslimah itu terlalu berharga, terlalu mulia, ya, sehingga harus dilindungi, harus terlindungi, dan harus melindungi dirinya. Ya, maka hendaknya ini yang perlu diperhatikan sebelum mengambil keputusan untuk mengambil suatu pekerjaan. Wallahu a'lam bishawab. Izin Pak dapat 1. Mungkin kita cukupkan dulu nggih sampai di sini. Nah, sudah 7:30 Pak, nyuwun sewu nggih mungkin terlalu lama. Ini nanti 1 lagi mungkin diberikan kepada tadi yang bertanya Pak. Yang bertanya ini mungkin atau yang dari jamaah ibu-ibu tadi nggih. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah kekurangan saya mohon maaf. Dan misalnya ada pertanyaan yang lainnya yang belum bisa disampaikan, mungkin nanti bisa disambung di pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.